Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sultani dari kelas 10 KJKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi bab 3 dari Mikrotik MTCNA, yaitu networking models. Nah, networking models ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, konsep networking model. Yang kedua, TCP/IP model. Yang ketiga, TCP/IP model RSA layer. Yang keempat, TCP/IP model network. Yang kelima, TCP/IP model data link layer dan physical layer. Yang keenam, encapsulation dan decapsulation. Dan yang terakhir ada OSI model. Nah, untuk materi yang pertama yaitu konsep networking model, yaitu jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar saling berkomunikasi. Aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling komunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP dan OSI model. Lalu di sini ada before dan after open networking model. Nah, untuk before-nya sendiri yaitu Expander Bit Playtown Networking Model 1947 IBM System Architecture Network atau SNA. Other vendor also create their own networking model. Nah, untuk afternya sendiri yaitu Expander User Networking Model dan Community Other vendor use networking model is TCP atau IP. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu TCP atau IP model. TCP model merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi TCP IP ini mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer dinamakan yang berbeda network itu bisa saling komunikasi untuk memahami setiap networking model itu pecah menjadi bagian-bagian kecil dan disebut sebagai layer. Nah, secara dokumentasi TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapannya dalam real network TCP IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, di bawah ini juga ada 4 layer dan 5 layer. Cara hitungannya yaitu dari bawah terlebih dahulu, baru ke atas. Misalnya network access, internet, network application, terus ada physical, data link, network transport, dan application. Lalu materi yang ketiga yaitu TCP/IP transport layer, yaitu fungsi dari transport layer adalah penyajian atau memberikan service ke application layer ke transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang diadakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Nah, di sini ada contohnya. Nah, selanjutnya yaitu TCP/IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu data IP menjadikan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk mengamati konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP addressing sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Yang kedua ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang berbeda layaknya kartu pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Selanjutnya ada IP atau Internet Protocol terdapat dari network layer via OSI digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address. Yang pertama ada IPv4 pengalaman 32 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok, setiap blok ada 8 bit. Nah, jumlah max porsinya yaitu 4,294,960,296. Yang kedua ada IPv6 pengalaman 128 bit. IPv6 terbagi dari 8 blok, setiap blok adalah 16 bit. Jumlah max porsinya 340,920,393,607,431,768,210,456. Nah, selanjutnya
TCP, IP, data link layer, dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer salah satu fitur pada data link layer, misalnya FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Machine, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan fabric pada suatu jaringan komputer, definisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, selanjutnya yaitu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data dengan header bar data di setiap layarnya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nama of TCP/IP message, application layer, transport layer, data, plus TCP header, segment, network layer, data, plus TCP header, plus IP, itu frame, data layer, data, plus TCP header, plus data trailer, dengan frame. Selanjutnya itu masih model konsep. Untuk saat ini model yang digunakan hanya TCP/IP karena dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, itu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI Sifat Layer Model. Nah, yang selanjutnya yaitu ada OSI model layer. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI, yaitu yang pertama application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keenam data link layer, dan yang terakhir ada physical layer. Nah, lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Nah, upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, sudah ada sumbernya. Nah, segitu saja video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.